Waktu itu Abdullah tidak kenal dengan mabuk, tidak kenal dengan teler, tidak kenal dengan narkoba, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambiong. Tidak kenal Abdullah dengan itu. Beda jo Abdullah kini. Abdullah tidak pergi karaoke, Abdullah tidak pergi ke kafe-kafe, Abdullah tidak pergi ke hotel-hotel yang sifatnya main-mainan. Kemana? Ya, tikap dekat Ka'bah. Itu ayah Nabi Muhammad, belum Nabi Muhammad ini. Jadi ama ayah pakai cerong tutu awak, kamalo jatuh oleh cucuran atok kalau nak kamawan. Kalau ayahnya paduto anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau sakete untuk yang tua-tua dulu ya, yang tua-tua. Nabi Muhammad itu nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Al-kawakib zurriyah, yang namanya bintang yang cemerlang, tersusun dengan indah dan cantik, disebut dengan bintang kejora. Itu adalah bahagian nur Nabi Muhammad. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan mengeluarkan sinar dan cahaya. Itu adalah nur Nabi Muhammad. Ini lampu yang kita malam ini menerangi kita. Ini bahagian dari nur Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu adalah nurullah, cahaya Allah. Bagaimana dengan malaikat? Mohon maaf Buya togak ketek ya Buya ya. Bahasa saya campur-campur. Kasihan ke tengok mak-mak di belakang macam ikut hidung. Biarlah mau togak. Ini malaikat. Malaikat itu kan dari nur, diciptakan oleh Allah dari nur. Dari nur siapa? Malaikat adalah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan nur, Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur. Nur adalah ciptaan Allah. Zat adalah yang tak pernah berubah. Zat berkata kepada nur, man anta, siapa engkau? Nur jawab, ana rabbi wa anta abdik, saya adalah Tuhan, kata nur, dan engkau adalah ciptaanku. Allah luruskan, la, tidak, ana rabbi wa anta abdik, yang Tuhan itu adalah aku, kata Allah, yang engkau adalah ciptaan aku. Terjadinya perdebatan antara zat dengan nur, maka berkeringatlah nur. Nur yang berkeringat tadi, tetesan awal dari nur pertama, diciptakan Allah Ta'ala malaikat. Maka malaikat itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ciptakan malaikat, disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, sujud mereka ke Nabi Adam. Kenapa sujud mereka ke Nabi Adam? Nur Nabi Muhammad terpancar dari keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dan tua yang mengulang kajian lama. Lanjut, kita potong-potong karena panjang sejarah kelahiran Rasul, sungguh panjang sekali. Jadi ada maulid, ada maulud, ada mulut. Jadi ada maulid, ada maulud, ada mulut. Panjang ceritanya ya. Kemudian nur Nabi Muhammad diambil Allah Ta'ala, disimpan ke Nabi Adam.
sujud seluruh malaikat. Bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi tahriman wa takriman, memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi Adam sebagai nur yang terpancar di keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nanti dalam kitab Dakhaikul Akhbar. Dia ambil nur Nabi Muhammad, disimpan. Di mana disimpan, Ustaz? Pada wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi seluruhnya yang tampan adalah Nabi Yusuf. Padahal bukan ketampanan Nabi Yusuf, tapi karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zulaikha mabuk kepada Nabi Yusuf. Diambil nur Nabi Muhammad dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, disimpan pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka syariat yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim adalah syariat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Pada zahirnya Nabi Muhammad mengikut syariat Nabi Ibrahim, pada hakikatnya Nabi Ibrahim mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baca dalam kitab Tarikhul Islam. Nur Nabi Muhammad diambil, dirahasiakan oleh Allah. Disimpan di mana? Dirahasiakan Allah Ta'ala. Gelaplah bumi ini. Oh, gelap padam matahari? Tidak. Padamnya namanya bintang, bulan? Tidak. Kok dinamakan gelap? Waktu itu terjadinya jahiliyah. Tidak ada pedoman siapa yang aku diikuti. Tidak ada pedoman, gelap. Zaman disebut dengan jahiliyah. Akhirnya adalah Yahudi. Orang Yahudi, pastor. Ya, pastor, tahu pastor? Yang datang ke Istiqlal kemarin itu, yang dicium jidaknya oleh kawan. La ilaha illallah. Buya datang tidak dicium jidatnya, tidak dicium tangannya. Dia pastor ciumnya, la ilaha illallah. Perlu di, kalau bahasa orang kampung kami, perlu di mandi bali maukan balik ada. Suai? Okey, terbaca di dalam kitab Taurat dan Zabur bahwa besok lahir intan mutiara di kota Mekah, keturunan orang baik-baik. Dicarilah di kota Mekah. Orang yang termulia di kota Mekah sukunya Quraisy. Terpancar di suku Quraisy ada namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama anaknya Abdullah. Kiranya nur Nabi Muhammad disimpan oleh Allah di dalam tubuhnya Abdullah, anak Abdul Muttalib. Kok sejarah ya Pak ya, buat potong-potongnya maaf kepada muya-muya, kepada guru-guru ambo, mohon maaf buat potong-potong. Okey. Begitu tersiar nur Nabi Muhammad ada di tubuh Abdullah, maka perempuan yang cantik-cantik semuanya hampir melamar Abdullah. Kena cantik, karena Abdullah orang cantik datang, Abdullah orangnya santun. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keturunan Rasulullah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keturunan Rasulullah itu rahmat, menyenangkan. Bagaimana Abdullah tidak menyenangkan? Abdullah waktu itu zaman jahiliyah, Abdullah tidak kenal dengan jahiliyah. Arti jahiliyah itu apa ya? Oh bodoh orang, tidak. Manusia pintar. Ketuanya waktu itu siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Abu Lahab bukan bodoh, Abu Jahil bukan bodoh, intelektual Pak. Terjadi perdebatan di Mekah.
Perginya ke Maklah, digalinya kuburan, basuh tulang menulang, datang, hei Muhammad, ikut tulang ikut nanti duit Tuhan lang do. Ha. Kalaulah Rasulullah tidak super intelektual, maka tidak terjawablah Abu Lahab dan Abu Jahil. Nah, waktu itu Abdullah tidak kenal dengan mabuk, tidak kenal dengan teler, tidak kenal dengan narkoba, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, tidak kenal Abdullah dengan itu. Beda jo Abdullah kini. Coba, Abdullah tidak kenal. Maka dilamar oleh orang anak gadis cantik-cantik. Tapi Abdullah, kemana Abdullah waktu itu Ustaz? Abdullah tidak pergi karaoke, Abdullah tidak pergi ke kafe-kafe, Abdullah tidak pergi ke hotel-hotel yang sifatnya main-mainan. Kemana? Ya, ikab dekat Ka'bah. Itu ayah Nabi Muhammad, belum Nabi Muhammad ini. Jadi ama ayah pakai cerong tutu awak, kamalo jatuh oleh cucuran atok kalau nak kamawan. Kalau ayahnya panuto anaknya, kalau amaknya penutup anaknya. Makanya Abdullah tidak kenal dengan mabuk. Makanya kalau Abdullah kini samalah dengan Abdullah yang dulu, pasti Pak Polisi loloknya. Coba, orang yang setia dengan tugas, orang yang setia dengan pakaian dan tanggung jawab, sampai kini yang mau tengok Pak Polisi itulah. Coba tengok. 24 jam iko yo kainnya tawinya. Ndak tukar pagi iko jo, siang iko jo, malam iko jo. Janganlah seminggu ndak tukar Pak. Kena setia. Kena tanggung jawab. Abdullah juga begitu setia hormat kepada sang ayah yang namanya Abdul Muttalib. Tersimpan nur Nabi Muhammad. Akhirnya bapak dan ibu, orang perempuan banyak melamar, tak ada satu pun yang diterima. Makanya kalau ingin awak laki-laki pemuda remaja ingin dilamar uang, pertama yang perlu pelihara akhlakul karimah. Jago moral awak, jago akhlak awak. Itu kata Pak Wali Desa awak tadi, amba buya ko maja ngaji kuanya. Mai jo alif date alif bawa il depan o ni. Coba tekanannya. Jadi anak gadi nan datang, anak gadi nan datang. Ndak awak cari anak gadi dah. Kalau Abdullah elok-elok kini-kini macam itu. Aminah yang mencari, ndak Abdullah yang cari dah. Nah, akhirnya mak dan ayah sandiwaranya cantik. Nih. Ini Abdul Muttalib. Punya anak dia Abdullah. Ini Abdul Wahab. Punya anak dia Siti Aminah. Abdul Muttalib juragan, Abdul Wahab anak buah. Jadi banyak orang melamar ke Abdullah itu, ndak surang pun diterima oleh Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Wahab mengecek, bang. Terimalah bang, sebanyak tu yang melamar, nanti apa nak cakap orang? Terjadi nak buruk-buruk, nanti dituduh orang anak abang yang buat bang. Ayo pula, kata Abdul Wahab iko. Akhirnya ditanya Abdullah, yo ayah, le ngomong menikah, terserah ayah jolah ya. Atau hebatnya Abdullah dulu pak, ayahnya mencari itu inyo. Kalau Abdullah kini ni je ditanya oleh pak, lansai dia inyo. Akhirnya besok datang lagi Abdul Wahab, bang, gimana bang? Nikah kena jolah Abdullah kok. Mau nak dia? Tanya dia ayahnya, Abdullah, yo ayah, le mau nikah, terserah ayah jolah ya. Menyorah ajonya, bang. Itu hebatnya Abdullah dulu, menyorah ajonya. Tanya Abdul Muttalib sama Abdul Wahab. Iya bang. Sama siapa kita nikahkan? Ya terserah abang lah. Sebanyak itu yang datang melamar, abang bilang saya yang jemput. Onde. Kata Abdul Wahab, sebanyak tu nan datang, ndak tarik kam di ambodo, ancak sadualanya. Abdullah, sia dan takana de waang. Terserah ya aja lah ya. Ndak ada baru-baru itu menyorah aja nyo. Hebat.
Akhirnya Abdul Wahab mengecek ke Abdul Muttalib, bang, ikut aja lah bang. Abu Wahab, wak nikah aja lah anak abang tu banyak. Lu siap. Kalau le boleh ada mausul dan boleh ya. Ndak mangi abang, ndak. Betul lah, betul. Ikut aja lah bang. Wak nikahkan aja lah aja anak abang juga anak ambo banyak. Wahab, iya bang, amunya ada gadi. Si ada amunya Aminah. Kironyo Siti Aminah mah ya zaman jahiliyah perempuan ada jadi mangsa. Tapi Siti Aminah tak pernah disentuh oleh orang. Itulah bedanya Aminah dulu juga Aminah kini, Pak. Kalau Aminah dulu ndak mau keluar rumah. Tapi kalau Aminah kini ndak mau tinggal. Iko de kursi yang kau agak salah kayaknya, Pak. Kalau ndak mau buat contohnya. Kalau dulu, mohon maaf Pak Sek. Dulu ayah Hawa gandeng sama Ama duduk di belakang kereta, paciko. Nanti paci dia Ama dulu bukan pinggang ayah, pelano sepeda. Kalau ada kau becek melompat sama, Tapi kalau anak kini dah itu dapat mamanya lewat, dapat datuknya lari ondang pe bulunya, pociknya tu 120 apa? Entahlah. Apa yang tak punya Ustaz? Malu. Tak ada malunya. Nah, akhirnya mak ayah menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Abdullah orangnya elok, Siti Aminah orangnya elok. Begitu menikah, berpindah nur Nabi Muhammad dari tubuhnya Abdullah berpindah ke rahim ibu Siti Aminah. Itu namanya maulid, menceritakan sejarah sebelum lahirnya Rasulullah ke dunia ini. Kini wa ambil satu. Rasulullah berada dalam kandungan ibundanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tengok ama ayah. Nabi Muhammad pertama adalah rahmat, menyenangkan. Siapa yang ia senangkan Ustaz? Pertama yang ia senangkan adalah ibundanya yang mulia. Masih berada dalam kandungan ibundanya yang mulia. Lain apa? Mana tu kan foto? Tadi foto lah kita. Nabi Muhammad dalam kandungan ibundanya yang mulia, menyenangkan ibunya, tidak menyakiti akan ibunya. Senang Siti Aminah. Beda juga awak dulu dalam kandungan pawi amak awak, Pak. Mak awak susah di awak. Amak awak 8 bulan berjalan, atau tangannya siko lah turun ke bawah sekete, atau tangannya ke siko iya tu nak bu? Iya apa sih nak? Lolo amak awak susah, duduk amak awak susah, bekerja tambah susah, lahir kita ke dunia mak merenggang nyawa, bermandi darah dan memandi keringat, susah melahirkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti itu. Menyenangkan Siti Aminah. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Lahir ke dunia. Nur Nabi Muhammad, kalau dulu awak sekolah di MDA, sampai cahaya Rasulullah ke negeri Syam. Mekah, Madinah, Syam. Syam itu kalau kini Lebanon. Coba, jauhnya cahaya Nabi Muhammad bersinar. Kini bertanya muka mak-mak, ibu-ibu, ibu dulu melahirkan kami ke dunia ko, ada nak kami baca hayo sampai kamu ke rumah? Kakak nang ayam? Kakak nang... Tak ada. Nabi Muhammad bercahaya pakai nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Ama ini Masjidil Haram.
Ini Maulidin Nabi, tempat beliau lahir. Kota Mekah, Ma'aya, di Masjidil Haram, kota Mekah sekelilingnya itu terang, lebih cahaya dari kau lebat, lebih corang dari kau oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko dianggap tiang Ka'bah 1, 2, 3, 4. Kalau bahasa orang kampung kami, siji, loro, telu, papat. Tergantung di Ka'bah tu Lata, Hubal, Lahuza dan lain-lain. Nabi Muhammad lahir, semua patung-patung tu roboh. Begitu kelahiran Rasulullah membawa kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Contoh Nabi Muhammad lahir Pak, bercahaya sehingga mak dan ayah. Lahir Rasulullah ke dunia sebelum disambut oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Malaikat kalaulah mak ayah malaikat ditengokkan waktu itu, dijajaki kakinya di Mekah itu sama ayah, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Maulidin Nabi, lebih banyak malaikat tidak dapat tempat kena padatnya malaikat yang menyambut kedatangan Rasulullah lahir ke dunia. Kini ambo ajak amak dan ayah berpikir sejenak. Ambo tadi sama Pak KUA, berapa banyak kakak di lingkungan Musaji awak eko? Tahu sak sekecamatan ada 300 kakak. Datangnya seorang sauma 3 atrisi. Sejauh mana kecintaan kita? Malaikat yang turun dari langit menunggu kedatangan Rasul, mereka bersolawat menunggu kedatangan Rasulullah. Kini ayah-ayah ambo, ibu-ibu ambo, abang-abang, pemuda remaja, guru-guru ambo, kau sambut kelahiran Rasulullah dengan baca selawat. Bapak ibu mau? Kalau mau, dengan tidak mengurangi hormat kami, mohon semuanya berdiri. Bahasa Inggrisnya toga. Terima kasih ayah-ayah kami, atuk-atuk kami, terutama kepada para khalifah-khalifah kami, para mursyid, para guru-guru kami yang selalu ikut mana yang namanya tarikat, suluk, berkhalwat. Mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan awak. Semoga baca selawat awak lebih khusyuk dan tawaduk. Tidak ada satu pun yang mustahil bila Allah telah mengizinkan. Baik bapak dan ibu yang bisa mengikuti saya, ikuti saya bersolawat untuk Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
kepada orang tua kami semua jemaah. Silakan duduk kembali. Baik mak dan bapak, saya mengikuti acara di London, Inggris. Itu mak ayah di perempatan jalan bawa simpang ompek dalam tengah-tengah kota, Pak. Itu mereka adalah menangis bacaan solawat. Bacaan solawat. Makanya mak dan ayah, bukan aja manusia bersolawat, Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Mana dalilnya Ustaz? Tengok dalam Al-Quran. Tadi mau azan saya dengar itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat mereka, 'alan nabi, atas nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Mak dan ayah, pemuda remaja, satu kali bersolawat kepada Nabi itu 30 untungnya dapat di awal. Satu kali bersolawat 30 untungnya dapat. Mana untungnya Ustaz? 10 diampuni dosa, 10 kebaikan ditambah, 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Hanya satu kali bersolawat. Ini mak ayah Nabi Adam, ini Nabi Idris, Hud, Yakub, Saleh, sampai ke Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Adam, ini Nabi Adam, ini Nabi Musa, mak dan ayah. Nabi Adam pernah cakap, Nabi Musa pernah cakap, Ya Rabbi ij'alni lil ummati Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya Nabi, ya Allah. Tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kau bilang kayak begitu? Umat Nabi Muhammad lebih cepat masuk surga dan lebih duluan diampuni dosa daripada Nabi. Jangankan umat Nabi. Contoh, Nabi Musa, umatnya biak dosa, ingin bertaubat, bunuh diri. Bunuh diri, tembak. Kalau ulun sanggup membunuh diri, taubat belum diterima oleh Allah. Itu umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Banyak dosa wa ma'aya, banyak dosa kita. Ini kita-kita yang hadiran, satu pun tidak ada yang tidak berdosa. Iya atau enggak? Saya tanyalah ibu-ibu, ibu-ibu yang di belakang itu kan rajin wirid itu. Ada yang enggak berdosa, buat coba angkat tangan ini enggak berdosa, coba angkat tangan. Dosa sodo, onde mah. Ustaz, jalan kami ama-ama, kau ditanya Ustaz, ayah-ayah, kau lah ditanya Ustaz. Tak perlu kami ayah-ayah ni ditanya. Tengoklah wajah-wajah berdosa. Tapi Nabi Muhammad sayang. Amanah tanda sayangnya, satu, Nabi Muhammad memberikan contoh supaya sayang Allah, sayang Nabi Muhammad, jadilah manusia kita yang disayangi orang. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu lahir menyenangkan. Mana Ustaz? Ini contoh. Tukar lagi. Oke, cek. Tukar lagi. Nyola biswa ni ko to kon Nikole. Tadi luar dalam, ikut dalam saja. Jadi Bapak Ibu, ini contoh Nabi Muhammad menyenangkan. Lahir Rasulullah ke dunia. Nih contoh. Oke, Bu. Siapa Nabi Muhammad itu menyusui pertama? Siapa orang yang menyusui Nabi Muhammad yang pertama? Coba. Jadi mak ayah Nabi Muhammad itu Halimatus Sa'diyah tuh nenek, Pak.
Yang pertama Suwaibah. Suwaibah itu pengasuh. Halimatus Sa'diyah nenek, pak nenek. Sakit-sakitan. Sakit-sakitan, ndak tua, ndak bungkuk, ndak punya persiapan lagi. Tapi begitu Nabi Muhammad berada dalam gendongan Halimatus Sa'diyah, itu Halimatus Sa'diyah badannya sehat, badannya subur, persiapannya banyak, tamat sayang. Datang Rasulullah menyehatkan Halimatus Sa'diyah. Begitu Rasul disuguhkan mimi sebelah kanan, mohon maaf, diberikan mimi sebelah kanan, Rasul tak mau. Disinilah letaknya laqad kana lakum fi rasulillahi Rasul kasih contoh. Kenapa tidak mau mimi sebelah kanan? Rasulullah tidak mau buka mulut. Sebab sebelah kanan dulu telah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Hamzah itu adalah paman beliau, yang beliau Hamzah itu mati atau meninggal peperangan Uhud. Di kala itu perpanjangan peperangan Badar yang ada di Mekah sampai peperangan Uhud. Nah, itu paman Rasul. Rasul dari Koci tidak mau mimi sebelah kanan. Kenapa? Sebab sebelah kanan sudah dikasih sama orang lain. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari Koci Rasulullah tak mau mengambil hak orang lain. Inilah Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyibah. Makanlah minumlah yang halal lagi baik. Makanya Rasulullah itu kasih contoh. Awak kini itulah entahlah. Mangga uang, mangga awak, sawit uang, tanah uang, jeruk uang, laki uang. Entahlah. Rasul tak mau ni khusus saja contoh tauladan. Nah, bagaimana lagi? Rasulullah berada sama Suwaibah, Suwaibah senang. Rasulullah berada sama Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah senang. Rasul sama atuknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib senang. Rasulullah hidup sama pamannya Abu Talib, Abu Talib senang. Sampai Rasulullah dewasa nikah sama Siti Hadijah, Siti Hadijah senang. Kini wak boka diri awak, sejauh mana baru awak, ibu, sejauh mana baru awak menyenangkan orang? Habis baterainya, habis baterai. Cek, habis baterainya. Ayo habis. Halo, cek, habis baterai bro, habis baterai bro. Hah? Kau lah, nyok kau nak habis dah. Nak habis itu. Nek dalam ya. Okay. Habis bro. Okey, lanjut. Jadi begitu akhirnya awak buka diri awak, sejauh mana baru awak hidup menyenangkan. Oh, seorang ustaz sejauh mana baru menyenangkan umat? Kan ada, mohon maaf, bawa ustaz-ustaz kawan-kawan saya banyak itu macam-macam. Yang ini dah bagus, ini dah bagus, ini dah bagus, ini dah bagus. Itu yang bagus inyo surang aja. Kalau inyo aja yang bagus pak masuk surga dah enak. Halo, cek. Okey, dalam saja. Jadi hidup menyenangkan. Suami bagaimana menyenangkan istri? Bu, ibu kalau dapat suami yang menyenangkan, senang hati apa tidak? Suami rajin sholat, senang apa tidak? Suami rajin ke masjid, senang apa tidak? Tapi suami penduto, pemabuk, sakit hati tahu tak? Ceraikan aja bu. Kalau ada lah muya, kalau mulia lah padusi kau mah menceraikan suami, kamu yakin jalan nancak tu sebanyak-banyak laki-laki gilo. Yang kerajo bini, yang belanjo bini, yang masak, yang mantan anak sekolah, menjemput anak, laki mengangkat dekat dahi. Tidaklah suami bagaimana menyenangkan istri, istri menyenangkan suami. Oh, imam bagaimana menyenangkan makmum. Mohon maaf pak. Ambo kalau belajar di buya-buya kuang-kuang yang lama, hebat luar biasa. Tidak pernah makmum bila ayah-ayah kau jadi imam, ustaz-ustaz awak dulu, angku dulu jadi imam, tidak pernah ada makmum yang komplit. Ada. Kenapa ustaz? Karena mengerti dia ayat yang dia baca pendek-pendek aja. Wadduha wal asri
alam tarokai, alam nasra, sekali-kali sabihis, kadang-kadang watinin melompek. Kalau kepada kepada wal asri, bi doa kula kabirun kulun ya. Tapi ada boleh imam akhir-akhir ini mohon maaf Pak, hafiznya 5 juz, hafiznya 20 juz, hafiznya 30 juz. Tapi nak kalau makinyo aja Pak. Masjid aja lah pinggir jalan, orang banyak mundar-mandir mau ke sana. Kena hati. Lampai belum ini alunnya selesai lah. Kawan sebelah kanan lah batunya. Nak dengar hatinya sebelah sekolah batunya. Nak jadi akhirnya belakang pulang surang ni lah. Yang imam nak lah agak panjang nak Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat panjang-panjang lah baca. Yasin. Kalau lah baca itu entahlah nampak kamu yang mulai lah ngomong-ngomong. Itu makanya mak ayah menyenangkan. Mohon maaf adalah ini mak atu-atu. Dah jelas orang akan nikah tak panjang-panjang. Pantun memantun joleh. Burung keladi joleh, burung inyak joleh. Alunnya akan nikah leh. Kau banyak dah nikah situ ada yang menunggu, itu ada yang menunggu. Belum lagi nenek mama sombong menyambang mulai panjang-panjang. Apa salahnya adat ayah nak diminum, ada nasi nak dimakan, nak jauh lah berimbau, nak rakit lah bersami. Mana lama mulai bismillahirrahmanirrahim. Alanu. Aku kadang-kadang orang awak gua dulu masa satan dua dia. Baru beraja aja menandu aja kerajaan. Janganlah. Coba tengok pemuda awak datang malam kau tengok sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kau menghadirkan pemuda macam itu kau enggak gampang apa ya. Enggak gampang. Mudah-mudahan pemuda awak remaja yang datang kau masuk surga sedonya. Amin. Iya, kadang-kadang itulah orang-orang tua. Itulah coba kasih yang muda-muda ni kesempatan. Kadang-kadang itu ayah kasih muda ni punya potensi. Kadang-kadang itulah orang. Coba Nabi Muhammad, beliau bersahabat dengan orang tua. Siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah bersahabat dengan orang kuat. Siapa? Abu Bakar. Bersahabat dengan orang tua. Abu Bakar. Bersahabat dengan orang kuat. Siapa? Umar bin Khattab. Bersahabat dengan orang pandai manajemen administrasi. Utsman bin Affan. Orang bersahabat dengan anak muda. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu merangkul semuanya. Cuma rangkul anak-anak muda macam kau dah entahlah. Kau sempala anak muda macam kau azannya entahlah. Kau azan nak tua je, dengar senan tua je, Allah Akbar, Allah. Kadang-kadang amak-amak tu bertanya doh, lah azan orang entahlah gitu. Tengok atulah masuk Allah nampaknya tu nak dongak, nak kata dongak orang azan tu nya baterai lah suat. Coba anak muda kayak begini, Allahu Akbar, hebat itu. Ustaz kami tak gaya kayak begitu Ustaz. Kami azan kami tu gayaan kayak pesawat Ustaz. Pertamanya landingnya santai aja dulu Ustaz, tak naik. Ya enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allah. Tamat sang. Kalau contoh itulah anak-anak muda kau azan, ambo yakin anak-anak gadis-gadis kau mambu datang melihat. Apalagi anak-anak muda kayak gini jadi imam. Oh entahlah. Azannya bagus, yang imamnya lebih ganteng. Rasulullah kan itu yang dia cari. Suruhnya Ali. Karena Ali punya ilmu. Allahu Akbar. Kalau kayak begitu anak muda jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kayak begitu anak muda, anak gadis belakang entahlah ngamuk hati di dalam ngamuk. Kata hatinya awas abang tu dan tunggu. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tutup doa. Anak bujang keluar, anak gadis lah siap-siap menunggu di luar. Apa kata anak gadis? Bang siapa nama abang bang? Oh mak, bro, makasih bro. Tak tahu anak gadis pula nak bujang ni. Itu. Kalau ada rekan-rekan pemuda remaja, kalau ada anak pedusi kau sama, halo dek, ya bang, mengoyangnya itu tu awak punya. Tapi kalau ada tegur, halo dek, apang diangnya, aja ni ulang dulu.
Nah saya ada juga kadang-kadang heran juga nengok akhlak orang sekarang tuh Pak. Orang cantik-cantik bagus akhlaknya. Iya saya dulu kan lama wirid tuh di Mul SKA itu hampir 4 tahun. Kan pekerja-pekerja di situ kan banyak cantik-cantik ladies itu kan cantik-cantik itu. Yang cantik-cantik itu sopan lah nyobang. Kalau dek ya Ustaz. Lu sama Allah dia apang dia ikon ni nak tahan lu ha. Ndak lu hancur buru-buru tanggung. Jadi hama ayah akhlak. Jadi Rasulullah tu menyenangkan. Jadilah ayah menyenangkan. Jadilah polisi yang macam kau menyenangkan. Cuba lah. Payah macam polisi yang ngomong ke masjid kau payah kau Pak. Lepas bini Pak lah. Iya. Makanya ini yang kita cari. Ustaz yang bersahabat, polisi yang bersahabat, Pak Camat yang bersahabat. Cuman itulah Pak Camat diundang kodok, tidak datang itulah. Pak Kapolsek tentunya diundang tidak datang wakil tentunya dong. Perdana Gubernur undang jangan datang wakil tentunya. Yusuf Ilio aja dia awak. Entahlah. Itu lain lah cerita yang tu awak dia lah ya. Kini bawa siapapun kita, kita pengurus, kita RT, kita RW, kita pemuda remaja, ibu-ibu. Bagaimana kita mentauladani Rasulullah? Satu aja dulu, rahmatan lil alamin, menyenangkan. Coba menyenangkan. Itu tadi kata Pak Kepala Desa apa tadi bawa helm. Helm itu bukan perintah kepolisian, itu adalah kewajiban awak supaya awak aman. Cuman awak bongi-bongi kau uang itulah dalam hidup kau. Makanya mak dan ayah dalam hidup ini coba Rasulullah bagaimana? Hei, sembah Allah. Hei, akhlak yang mulia. Hei, jangan gunjang-gunjing, tak boleh. Tapi Rasulullah tidak juga orang senang nengoknya. Jadi biasalah sama ayah. Ada orang tak senang ke awak. Itu biasa. Coba Indonesia sampai hari ini. Tidak ada orang yang senang. Semuanya dihujat. Kemana? Jadi Presiden dihujat. Soekarno dihujat. Soeharto dihujat. Habibie dihujat. Gus Dur tambah parah ya Pak. Ibu Mega dihujat, SBY dihujat, kini siapa kini? Tambah parah. Jadi anggota dewan dihujat, jadi menteri dihujat, gubernur dihujat, bupati wali kota dihujat, Pak Camat dihujat, Pak Kepolisian dihujat, Ustaz pun dihujat Pak. Ya nak sonang jadi ustaz kau Pak. Kalau sempatlah kami condeko babini dua Pak. Ni nak sonang wang nengok dah Pak. Ada tetangga saya di Pekanbaru, Ustaz indah, imam indah, RW indah, RT indah, kemudian dia ketua pemuda tidak, ketua sosial indah, ketua anak yatim indah apa tidak aja Pak. 3 bini ono je orangnya Pak. Ada selera sama je awaknya. Itulah biasalah dalam hidup. Kita dihujat biasalah. Ayah akan dihujat, amak akan dihujat, pemuda remaja akan dihujat, semua dihujat. Tapi Rasulullah hujat tak jadi masalah. Pak, antum Rasulullah orangnya lapang dada. Mari kita belajar untuk lapang dada. Nyo memang awak kau kemana bedo? Kayo awak curiga orang, codi awak adu domba di orang, wanca awak cemburu orang, muru awak dicaci di orang, miskin awak dijual di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sadang orang ada dia. Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, makanya Rasulullah tu uswatun hasanah, ketauladanan Rasulullah belum seberapa yang bisa kita ikuti. Beliau adalah ahli tahajud, beliau adalah ahli Al-Quran, beliau adalah ahli zikir, beliau adalah ahli puasa, beliau adalah ahli silaturahim, beliau ahli segala-galanya. Kalau bukan diri awak, ahli apa awak ikut? Makanya mak dan ayah, mulai dengan maulidin Nabi yang hanya secercas kita baca pada malam ini, cobalah insafi dan diri kita ini. Makanya Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang memberikan syafaat besok di padang mahsyar. Siapa yang diberikannya? Satu, orang yang menjalankan sunnah beliau. Yang kedua, orang yang berselawat kepada beliau. Besok di padang mahsyar, uram muhajjalin min asaril wudu. Tak perlu unjuk rasa, "Hei Muhammad, saya umat engkau." Tak perlu. Karena umat Nabi Muhammad di padang mahsyar besok mukanya bercahaya
disebabkan bekas wudu. Dan kemudian tangannya bersinar, kemudian tutur katanya lembut, kena bimbingan solawat. Kalau bisa mak dan ayah, terutama ayah-ayah dan rekan-rekan kami pemuda, tiap hari Jumat bersolawatlah kepada Nabi yang kalau bisa 100 kali setidaknya, karena solawat banyak makna dan manfaatnya. Kita yang belum ada sentuhan solawat, mulai malam ini kita ada sentuhan solawat. Selalu dibawakan oleh kawan-kawan kami dan rekan-rekan kami dari grup Hadroh. Dulu tidak dinyanyikan dulu tidak dibunyikan, tetapi sekarang dibawakan irama. Sama dengan dulu di Jawa namanya disebut dengan para kiai-kiai kita Wali Songo. Dulu membawa umat masuk Islam tidak ada diiramakan, tidak ada dibunyikan. Wali Songo dibawanya dengan irama, dibawanya dengan bunyian, disebut dengan seni dan budaya. Sekarang dibawakan dengan hadroh, solawat, supaya sentuhan-sentuhan kecintaan kita kepada Nabi. Baik Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian, semoga bermakna, karena hari pas jam 12 kurang 2 jam. Demikianlah mak dan ayah pemuda remaja, mudah-mudahan bermakna kepada adik-adik rekan-rekan kami yang grup hadroh. Banyak latihan, ikuti yang lebih baik dan jangan suka cemooh, tetapi banyak sabar ya. Okey, demikian dan terima kasih. Semoga bertemu kita pada waktu dan lain. Ya, sebelum ditutup, pesantren kita di Pekanbaru di Panam. Bila ada besok ke sana, ya silakan bersilaturahim. Kemudian saya Bapak Ibu menjadi bimbing umrah. Bila Bapak Ibu ingin bersama dengan saya di bulan 11 dan di bulan 1, insyaallah berangkat umrah, silakan hubungi dan kami yang membimbing langsung. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah kepada kita semua. Tentu kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga kita dapat bersua dan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.